lagi. Tunggu pelatihan. Ayo ngomong. Jumpa lagi semua. Bismillah. Oke deh. Kita lihat dulu. Ibu yang belakang. Bu Risma. Ngomong. Buat dokumentasi. Di mana ya? Lagi di mana? Oke deh. Mesum dia gara-gara kopi. Susah senyumnya. Ibu Mei yang paling cantik. Ada Ibu Melati Harum Mewangi. Ada Miss Junti yang kami lagi nunggu undangan, lagi asik dengan apa itu di tangannya. Ada Miss Nelly. Eleven. Ada Ibu Eleven lagi nunggu si 20. 21. Enggak live, buat video, buat kenangan. Live. Nanti kamu di fix. Apa, di manakah, kapan? Coba mulai dari kata apa? Coba kita misalkan terbuka. Kalimat terbuka. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan hari ini? Saya senang sekali bisa ketemu teman-teman. Wow, saya bangga hari ini karena hari ini adalah permulaan pertemuan setelah COVID. Saya merasa nyaman sekali berada di kelas ini karena ternyata banyak yang sudah saya kenal. Dan lebih-lebih lagi saya merasa luar biasa hari ini. Karena apa? Kerinduan saya terobati. Jadi jawabannya Banyak. ya, Panjang. luas. Coba dengan anak-anak. Coba. Coba. Lihat, ingatkan pembelajaran. Ingat ini, karena ini adalah pengelolaan kurikulum. Masukkan ke dalam pembelajaran pertanyaannya. Yuk, mulai kata apa? Apa saja hewan yang berkaki 4? Lanjut. Apa yang kamu ketahui tentang tumbuhan? Iya. Apa yang kamu ketahui tentang tumbuhan? Ada daunnya, Bu Guru? Ada tomat, ada bunga, ada cabai. Ya. Kata tumbuhan, apa yang dia ketahui? Nah, ya. Itu untuk pertanyaan terbuka. Jadi kalau dulu selalu kita katakan anak-anak tahu ini adalah tanaman. Itu kan kita anak-anak kita mulai, tapi ibu guru menjawab. Lalu kita ulang, anak-anak apa tadi namanya ini? Tanaman. Begitu tidak? Iya. Masya. Itu guru zaman. Ingat aja, kalau Anda ingin maju jangan menoleh ke belakang, tapi hilangkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlalu. Itu sebagai bahan perbandingan kita agar kita bisa mengevaluasi diri. Itu tujuannya. Bukan berarti kita membenci di masa lalu. Jangan pernah benci di masa lalu, karena masa lalu adalah bagian dari kehidupan yang kita lalui. Ya. Jadi kalau ingat masa lalu ingat macam-macam itu. Pertemuan dan perpisahan. Ya. Siapakah ada di masa lalumu? Ayo. Nah, siapakah yang ada di masa lalumu? Orang tua, guru, teman-teman, Mantan terindah. Iya. Terindah ya. Oke. Ada berapa mantanmu? Banyak. Iya. Tak terhitung. Oke, dan adanya. Oke. Ya, artinya pertanyaan terbuka, kata kuncinya adalah memberikan wawasan anak lebih terbuka. Dan anak mampu memecahkan masalah dengan pertanyaan terbuka tersebut. Contoh, ya, misalkan
maaf saya pinjam dulu dan saya tetap jaga jarak sama ibu. Ya, apa yang terjadi jika air ini Ibu Uci gelindingkan ke sampai di sana atau sampai di mana? Apa yang akan terjadi? Bisa tumpah. Bisa tumpah. Lalu kalau tumpah, kamu apakan? Dilap. Iya, pernah lihat anak datang ngambil tempel? Nah, jadi jangan bu guru. Anak-anak, air ini sekarang di dalam botol. Jika kita tuang, dia tumpah. Maka kalau tumpah nanti kita lap. Begitu kan dulu? Lah, sekarang itu tidak. Jadi dari kalimat pertanyaan terbuka, anak mampu memecahkan masalah itu. Ingat kata kunci HOTS adalah berpikir tingkat tinggi. Mulai dengan pertanyaan terbuka dan jawabannya anak mampu memecahkan masalah. Luar biasa ya. Hebat ya anak usia dini seperti itu. Iya. Jadi kalau kita mainkan puzzle, bukan kita yang memberikan, oh ini puzzle ini bentuknya seperti ini, nanti yang ini letaknya di sini, letak yang ini di sini, bagian ekor di sini, bukan. Kita boleh lihatkan dulu, Frank. Kamu tahu apa namanya ini? Nah, jika ada anak yang belum tahu, bolehkah kita memberitahu? Boleh. Kenapa? Kalau salah kita memberitahukannya dengan suatu benda yang namanya jelas, maka salah anak. Konsepnya, kalau itu puzzle, kalau itu pointer, kalau itu mic, harus dijelaskan kepada anak. Jadi ketika anak bilang, apa yang kamu tahu tentang ini? Itu halo-halo. Oke, menurutmu halo-halo? Tidak apa-apa, kita tampung dulu. Itu untuk nyanyi, Bu Guru. Aku di rumah punya kok. Oke, Bu Guru terima. Bu Guru, itu aku lihat itu di TV orang pakai itu loh, Bu Guru. Iya, oke. Tapi anak-anak itu tahu tidak namanya. Nah, itu. Jika belum tahu, kita beritahu nama yang sebenarnya. Walaupun tadi dia bilang itu untuk halo-halo, itu untuk nyanyi, kita terima karena itu adalah kegunaannya. Tapi namanya adalah, nah itu berpikir tingkat tinggi. Jadi Bu Guru PAUD itu dituntut loh, memberikan informasi yang akurat, yang tepat. Tuntutan itu, karena salah kita memberikan, artinya maka salah nanti disimpan di memorinya. Itu dia, ya. Itu berpikir tingkat tinggi di HOTS. Gampang-gampang susah, ya. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah bisa. Kita biasakan dengan belajar dia. Ini dia kata kalimat awal. Apa, siapa, di mana, kapan. Saya boleh tahu siapa yang bisa memberi contoh kalau kapan? Mulai kata kapan? Coba. Kapan kamu menangis? Kapan? Kamu menangis. Iya, kapan kamu menangis? Kalau mama pergi. Kalau mama pergi. Kalau lampu mati. Kalau lampu mati. Karena aku takut. Aku ngeri kalau lampu mati, makanya aku nangis. Tambah kosakata sebab akibatnya muncul. Pasang lilin kalau gitu. Cuy. Enggak, mamaku pakai lampu itu loh. Lampu otomatis namanya, kata mamaku. Muncul. Hanya pertanyaan, Kapan? kapan kamu nangis? Lalu ada yang kata, aku nggak pernah nangis. Oh iya? Iya. Oh, tidak pernah menangis. Kita terima karena dia merasa dia tidak pernah ada masalah mungkin di rumahnya, ya kan? Nangis bohong-bohong. Iya. Tapi bohong. Kita juga harus menerima, karena nggak menutup kemungkinan yang dia pikirkan pada saat itu adalah hari-hari yang terdekat. Artinya kemarin aku nggak nangis, kemarin juga aku nggak nangis, mati lampu rumahku aku nggak nangis, mamaku pergi aku nggak nangis, ya dia mengatakan aku nggak menangis. Berarti itu hak anak. Jadi ingat, jangan kita ngotot, masa nggak nangis
biasanya anak PAUD itu nangis loh. Aduh, ampun deh. Ya kan? Ketika anak aku nggak nangis, iya. Bu guru menganggap bahwa anak usia dini itu biasanya menangis. Padahal di dalam pikiran anak ketika kapan kamu nangis, dia berpikir dalam jangka waktu singkat. Ingat itu, itulah yang dimaksud dengan berpikir tingkat tinggi di HOTS itu. Ya tidak? Oke, jujurmu adalah pengalamanmu. Tidak apa-apa, kan kita belajar. Kalau bukan karena perubahan ilmu, mana mungkin kita dipertemukan di sini. Kita adalah guru-guru pembelajar yang hebat. Jadi jangan pernah malu ketika salah di masa lalu. Karena perubahan ilmu itu dalam tempo 2 detik kedip mata saja ada perubahan. Apatah lagi bicara tentang desain kurikulum minimal 5 atau 10 tahun. Jadi tidak usah takut. Tidak usah takut. Yang takut kalau kita tidak mau berubah. Kita tidak mau mengikuti perubahan, itulah namanya guru yang rugi. Tapi kalau kita mau belajar, walaupun tidak secepat langkah teman kita, minimal kita bisa mengikutinya. Tapi kita tidak berdiri di tempat. Itu yang penting. Jangan pernah merasa bahwa aku sudah hebat, aku di sini aja udah bisa kok. Karena ilmu dalam tempo 2 detik bisa berubah. Informasi dalam tempo 2 detik saja bisa berubah. COVID dalam tempo 2 menit saja itu ada kenaikan jumlahnya. Itu bukan nyata. Ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini memahami. Dapatkah kamu terangkan? Ini bahasa-bahasa nih masuk ya. Teman-teman, ketika kita mengajak anak-anak mengkomunikasikan kalau di saintifik, dapatkah kamu terangkan? Nah, kami mencoba ini waktu sebelum COVID ya, saya sudah punya desain sebelum COVID itu guru-guru setiap hari, teman-teman, apakah kamu bisa menerangkan tentang ini? Nah, lalu anak-anak belajar menyampaikan, pernah itu bu gurunya bawa nangka, itu kan di sekolah ada nangka itu kan ada yang busuk, ada yang nggak busuk, ada yang bagus, ada yang baru kecil-kecil gitu kan. Jadi pertanyaan bu gurunya saya cobakan dengan menggunakan kata ini. Dapatkah kamu terangkan? Ya, coba gitu. Ya saya latih, bu guru saya latih dan saya pantau, saya nggak tinggalkan begitu aja. Jadi kalau udah agak-agak besar, baru kita, ya kan sambil kita lihat. Coba Bu Sari, ajak dengan kalimat ini. Dapatkah kamu terangkan? Dia lanjutkan. Nah, dia bawa anak-anak ke ada pohon. Lalu pertanyaan, ada 5 anak hari itu. Anak-anak, dapatkah anak-anak menerangkan apa yang terjadi apabila ini nangka, buah nangka, ini jelaskan sama bu gurunya. Nah, jawaban anak itu bermacam-macam. Ada yang bilang, Bu, kalau nggak lama-lama nangkanya dibiarin, dia nggak busuk kok, Bu. Bayangkan, tak terpikir oleh kita ketika dia melihat ada nangka busuk. Kalau tidak lama-lama dibiarkan, katanya, nangka itu tidak busuk. Iya, kan menurut dia karena lama-lama dibiarkan, makanya dia busuk. Oh, juga ya. Ya kan ada kan, karena kami tidak merawat nangka itu. Nangka itu alami saja tumbuh, ada yang masak diturunkan gitu ya, yang busuk ya dibiarkan begitu. Nah, jadi dia berpikir bahwa kalau tidak ditinggalkan lama-lama, nangkanya tidak busuk. No, kalimat itu luar biasa kan? Iya, itu real. Apa ya? Nih, dapat kamu terangkan. Tuh, jadi contoh itu kenyataannya di bawah. Bahwa anak usia dini itu kalau kita stimulasi dengan kata-kata, kalimat-kalimat terbuka bisa, ya. Jadi bukan tidak bisa. Kitanya yang mulainya harus dari siapa, Bu? Mulai dari guru. Jadi caranya apa? Caranya begini, Bu. Ibu boleh nih kata-kata ini Ibu tempel di kelas guru-guru itu. Nih, rahasia kepala sekolah kalau mau sukses. Ibu nggak usah ngomong doang. Kalau ibu ngomong aja, Bu, nanti kalau anak-anak mulai ya kata apa, siapa, di mana, kapan, dia nggak kan. Maaf ya, kadang-kadang kan guru ngeyel. Ada nggak guru ngeyel? Separuh lah gitu.
Ya kan? Jujur, kita menghadapi guru 5 karakter. Ya, 5 persepsi, 5 pendapat, 5 model, 5 pola pikir. Jadi, kalau kita mau mulai nih manajerial kita sebagai pengelola kurikulum, kita buat Bu. Mulai sekarang Ibu memulai pertanyaan dengan anak kalimat kata ini. Ibu lanjutkan. Cek. Kita supervisi tanpa pemberitahuan, lihat kelasnya. Catat, oh dia sudah mulai. Oh ini kelas sana masih anak-anak tadi oh masih ada. Oh anak-anak ibu tadi di sekolahnya udah mandi belum? Oh masih ada. Catat. Masih ada kalimat tertutup. Contoh buat nanti besok dia tahu. Jangan kita bilang oh ibu masih kalimat tertutup, tapi kita nggak catat kalimat apa yang dia bunyikan. Nah itu nanti dia ngeyel Bu. Enggak lah Bu, saya udah. Oh ibu kalah nanti. Kalah sama guru. Kepala sekolah harus cerdas. Kalau kita cerdas, guru kita jauh lebih cerdas. Itu harapan kita. Dan kita bisa membimbingnya, jangan sampai kita dibimbing guru. Kacau. Ya, oke. Sudah, ini kalimat-kalimat ini ya. Kita berikan warna. Apa yang terjadi? Wow. Ada kata-kata takjub di sana. Bagi yang beragama Islam bisa masuk nilai karakter religiusnya. Masya Allah. Ya kan? Nah, itu sebetulnya di hot sekarang. Gampang kalau kita sudah paham. Tapi kalau bu gurunya begini, anak-anak ini kan ada air. Lalu bu guru berikan warna pink, warna merah. Apa yang terjadi? Dia berwarna apa? Merah. Karena bu guru sudah memberikan kata, ibu memberi warna merah. Ingat itu? Satu saja kata pemula yang kita gunakan keliru di dalam kalimat tanya untuk dia menjadi tertutup, maka jawabannya juga akan tertutup. Gitu. Ya. Oke teman-teman, saya pukul 2 ya Bu Frida. 5 menit lagi. Oke tuh 5 menit lagi. Saya tergantung Frida nih. Enggak, Bu Bendahara, Bu Reni tidak ada uang. Ya, kalau saya berbagi pengalaman saja terkait PDR. Jadi PDR ada 2 opsi yang saya lakukan. Pertama, guru kunjungan ke rumah. Ini jadwal sudah disusun Bu. Ibu Yati kunjungan dengan anaknya. Ini Ibu Anggi. Nah, anaknya sedang melakukan kegiatan. Ini Ibu Sari. Ini masih Ibu Yati di hari yang berikutnya. Jadi guru membawa semua kelengkapan ini. Ini dibawa dari sekolah. Guru bawa ini. Nah, sampai di sekolah, ibu guru di rumahnya, ibu guru yang tetap. Karena ada anak yang orang tuanya tidak menyiapkan masker. Nah, di hari pertama ada orang tua tidak punya masker. Berikutnya, saya siapkan masker. Saya siapkan hand sanitizer. Jadi guru tidak boleh melakukan pembelajaran kalau anak tidak pakai masker. Ini di hari pertama, masih baru-baru Bu. Sulit Bu, wali murid itu, maaf bahasanya memang bilang Bu, kami kan di rumah aja, jadi tak kemana-mana, tak punya masker. Simpel kan? Tapi kan kita nggak boleh berhenti di situ. Ya udah besok, saya bilang kita beli masker, siapkan di tas guru. Kalau anaknya tidak punya masker, kita berikan. Tapi di pengumuman di WA group kan masing-masing sudah diumumkan besok berkunjung anak harus pakai masker. Jadi orang tua ada yang memang tidak punya, sudah kita siapkan. Tuh. Nah ini yang kunjungan ke rumah masih berlaku sekarang. Itu khusus untuk umur ada 6 anak kami untuk umur bermain. Karena kalau untuk virtual itu agak sulit karena kan anak ini pegang HP itu Bu macam-macam modelnya kan dimain-main jadi gambarnya nggak terlihat terus komunikasinya juga belum terlalu apa ya. Nah jadi caranya 2 opsi, guru kunjungan ke rumah dan Zoom dan Google Meet ya. Nah kalau Google Meet ini video Bu Frida bisa pencet itu sayang, tolong videonya. Tapi tadi di sana itu ini kegiatannya ya. Praktek pembelajaran daring, tema subtema. Jelas guru tetap membuat persiapan. Tidak? Iya. Tuh. Karena kalau murid kita hari-hari
tidak diberikan pembelajaran, orang tuanya menganggap bahwa untuk apa kami bayar SPP itu Bu? Apalagi SPP di TK itu tidak ada kan yang 50.000? Ya tidak? Di atas kan Bu? Paling kecil itu 100.000. Paling kecil. Paling. Rata-rata di 200. Termasuk sekolah saya. Untuk membayar 250.000 tanpa kita layani, lebih baik dia bilang aku ngajar di rumah. Inilah yang harus kita pikirkan. Jadi kalau dia dilihat anaknya belajar seperti ini, satu, dia yakin bahwa anak dia diajar oleh guru. Minyak tanah. Nah, kalau kita masukkan ke yang namanya membaca, boleh kan? Iya. Tidak ada yang berani protes kan kalau begini? Kalau ada yang berani protes berarti dia belum tahu tentang bagaimana mengenalkan tulis baca di PAUD. Nah, jadi kalau kita sudah mengenalkan ini, insya Allah aman. Orang tua juga merasa percaya anak kita benar-benar belajar. Pada saat ini, teman-teman sudah gitu, kita share bab ayah bunda izin ini tanggal ini kami akan kirimkan kartu SPP. Bagi yang bisa mengambil di sekolah disilakan, bagi yang berhalangan kami siap membantu mengantarkan. Itu ada Bu, tolong diantarkan ya Bu, tolong diantarkan ya Bu, tolong diantarkan ya Bu. Sampai hari ini belum ada kendala SPP tempat saya. Triknya itu kami buktikan belajar di masa pandemi dilaksanakan. Guru harus kreatif, bertanggung jawab penuh untuk pembelajaran. Karena kalau kita yang pusing kepala sekolahnya kan, apalagi yayasan, maaf ada pun Bapak Ibu ini ya penghasilan masukan itu menurun kan? Menurun. Ya Bu, ada loh yayasan ketika kondisi muridnya sekarang menurun, gurunya juga dikurangkan. Ada loh yang dirumahkan. Iya kan Bu? Saya sedih. Ada yang ketemu saya, main ke tempat saya di TK, mau curhat. Kan di sini ya kegiatan anak ini terus dia lampirkan majalah buku yang ada di sekolah, orang tuanya disuruh ngambil, nanti di sini dibuatnya halaman sekian, kemudian dalam tempo waktu tertentu orang tua mengantar bukunya di sekolah. Itu yang dia lakukan selama pandemi ini. Nah itu ternyata tidak orang tua capek. sesuai. Ya, saya udah dikasih kode nih. Yuk kita baca dulu pantun terakhir. Semoga pertemuan kita berkesan di hati. Wassalam. Iya teman-teman, karena saya sayang teman. Terima kasih Bunda Uci yang sudah kembali lagi bersama kita untuk melanjutkan materi dengan membagikan seluruh ilmunya untuk kita semua. Semoga apa yang kita dapatkan di satu hari ini bisa bermanfaat, bisa selalu mendapatkan keberkahan. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita
telah melaksanakan ya, kegiatan manajerial kepala sekolah. Mungkin kegiatan ini sudah berapa kali sering kita laksanakan, atau mungkin Pak Ibu ya sudah mengikutinya. Tapi itulah katanya orang peribahasa itu, kalau parang atau pisau kalau makin sering diasah akan lebih tajam. Ya, juga mungkin kita kemarin sudah mengikuti, atau tahun yang kemarin atau tahun yang mengikuti, tapi karena lupa atau apa ya diulang lagi, insya Allah akan lebih ingat. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita ya dari pagi sampai siang hari ini ya, apa yang kita kerjakan bersama yang menjadi amal kita khususnya ya, bekal kita baik untuk dunia nanti kita laksanakan di sekolah kita masing-masing maupun untuk di akhirat nanti ya, karena ya kita ini sebagai guru lah ya, beruntung Bu Ibu sebagai guru. Mengapa saya katakan bahwa ya kalau di dalam Islam tuh hanya 3 nanti kalau kita telah meninggal.